Pada awal Desember yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta telah melakukan pengundian hak siar debat Cagup dan juga Cagup DKI Jakarta di kantor KPUD DKI Jakarta. Pengundian ini untuk membagi stasiun TV yang mendapat jatah siaran debat yang akan dilakukan 3 kali, mulai 13 Januari hingga 10 Februari. Pengundian tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPUD DKI Sumarno dan disaksikan sejumlah perwakilan redaksi stasiun TV swasta. KPUD DKI telah mengatur mekanisme debat Cagup dan Cawagup menjadi 3 jadwal penyiaran, yakni pada 13 Januari 2017 untuk debat antar calon gubernur, 27 Januari 2017 antar calon wakil gubernur, dan tanggal 10 Februari diikuti pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. KPUD juga telah menyiapkan tema debat diantaranya peningkatan pelayanan masyarakat, percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan anak, kampanye anti narkoba, dan memperkokoh NKRI. Diskusi tadi yang berkembang disepakati bahwa kita akan menampilkan secara bersamaan. Jadi di setiap sesi untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur tampil secara berpasangan. Jadi sudah sepakat itu nanti sampai dengan sesi yang terakhir. Dalam acara pengundian, sebanyak 12 TV swasta yang mengajukan proposal ke KPUD DKI dibagi menjadi 3 kelompok dengan nomor undian 1, 2, dan 3. Grup Transmedia tempat CNN Indonesia bernaung mendapat jatah menayangkan debat calon gubernur sekaligus wakil gubernur pada 10 Februari 2017 mendatang. Gunawan Sugro, Jakarta. Dan apa saja kemudian agenda kampanye dari calon pemimpin ibu kota pada hari ini? Kita akan bergabung langsung dengan Nur Aspasya yang berada di wilayah Jakarta Pusat, memantau langsung bagaimana agenda pasangan Cagup dan juga Cagup untuk hari ini. Sisi, silakan. Apa kemudian fokus dari masing-masing kampanye pasangan Cagup dan juga Cagup DKI Jakarta, baik nomor urut 1, 2, dan juga 3 untuk hari ini? Ya, selamat sore Renhat. Untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat ini dalam menghadapi kurang dari seminggu gelaran debat yang secara resmi akan diselenggarakan oleh KPUD, mereka lebih memilih untuk meningkatkan intensitas giat kampanye mereka. Pasangan nomor urut 1, hari ini mereka memilih untuk menyapa sejumlah relawan mereka di daerah yang memang zona yang kerap kali sering mereka datangi, yakni zona utara, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Barat. Dan untuk pasangan nomor urut 3, hari ini mereka melakukan ataupun giat kampanye bertemu dengan sejumlah relawan di tempat salah satu lokasi yang digusur oleh calon petahana saat ini, yakni Basuki Cahayapurnama di Kampung Akuarium. Dan di sana yang cukup menarik, Renhat, ada juga kedatangan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga turut gunung begitu untuk kemudian menyatakan dukungan dan juga mengajak warga agar memilih Anies dan juga Sandi. Untuk pasangan nomor urut 2, hari ini Ahok dan juga Jarot, hari ini mereka hanya melakukan sejumlah rangkaian kunjungan ke resepsi pernikahan. Kendati demikian bisa dipastikan jika kemudian kita lihat 2 bulan belakangan Ahok dan Jarot ini lebih sering menerima atau strategi ini menerima bola di Rumah Lembang, mereka akan menggiatkan kembali belusukan dan dipastikan bahwa bulan Januari ini Ahok dan Jarot akan melakukan belusukan kembali. Dan kemudian Renhat, ini merupakan salah satu cara atau metode yang dirasa paling efektif untuk menggait suara yang saat ini berada di ibu kota, dan ini merupakan salah satu strategi yang mereka lakukan untuk kemudian dalam menghadapi rangka debat. Dalam rangka debat nanti mereka mengatakan ada sejumlah isu yang memang difokuskan, terutama mengenai kemiskinan. Kemiskinan ini jika kita setarakan dengan visi misi dari KPUD, yakni mengenai kesejahteraan masyarakat ibu kota, ini memang cukup relevan. Dan adapun mereka fokusnya ini bagaimana kemudian mereka menciptakan lapangan pekerjaan, yang memang kalau kita lihat Ahok sendiri mengatakan bahwa sejak dia dan sebelumnya ada Presiden Joko Widodo yang pernah menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 8,4% menjadi 5,7%, maka mereka mengatakan hanya cukup melanjutkan program yang sudah ada, termasuk dengan menciptakan peluang kerja, yakni menciptakan tanggung jawab antara pemerintah dan juga masyarakat, 80% untuk sang pencipta lapangan pekerjaan dan 20% untuk Pemprov yang sebagai penyuntik modal itu sendiri. Dan Agus mengatakan akan melakukan suntikan dana 50 juta per unit usaha. Dan dia mengatakan untuk mengantisipasi tidak ada tindakan pidana
pidana korupsi, dia akan membentuk satgas begitu untuk mengawasi ini, dan dia optimistis akan melahirkan 100.000 pekerja baru dalam kurun 5 tahun dalam masa kepemimpinannya didampingi oleh Silviana Murni. Dan Anies dan Sandi masih dengan program primadonanya, maksud saya OKOC, yakni penciptaan lapangan pekerjaan untuk setiap satu kecamatan. Sandiaga mengatakan tidak ingin sama dengan Agus, yakni memukul rata untuk setiap peluang usaha. Dia mengatakan plafonnya 0 sampai 300 juta, di mana bunganya ini cukup rendah, 7 hingga 9%, dan dia juga optimistis jika kemudian Ahok mengatakan sudah tercipta pengurangan pengangguran, Agus 100.000, dia mengatakan akan tercipta 200.000 dalam kurun 5 tahun. Dan menjelang debat nanti memang ada sejumlah pemantauan infrastruktur internal partai yang dilakukan agar kemudian sejumlah tokoh nasional akan ikut menyatakan dukungannya kepada baik itu Agus, Ahok, dan juga Anies. Untuk Agus, mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ketua MPR Zulkifli Hasan dipastikan juga akan turut untuk kemudian mengkampanyekan memilih untuk Agus dan Silvi. Sejumlah tokoh nasional dari partai petahana saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga akan menyuarakannya untuk Ahok dan juga Jarot. Dan Prabowo Subianto dipastikan besok akan bertemu dengan 8.000 hingga 10.000 kader Gerindra agar kemudian memantapkan konsolidasi agar seluruh kader Gerindra memilih Anies dan juga Sandi. Sementara itu, Reinhardt, persiapan mereka dalam menjelang debat dan janji-janji terupdate yang dilakukan hari ini. Reinhardt. Baik, jadi konsolidasi dan juga persiapan internal partai ini menjadi sangat penting bagi semua kandidat cagup karena menjelang nanti ada debat cagup beberapa hari ke depan. Terima kasih Nur Aspasya langsung dari wilayah Jakarta Pusat.